Shalom, ibu bapak saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di kanal YouTube ini. Saya akan bacakan Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang ingin dan sedang bepergian ke tempat yang jauh. Tetapi rupanya di perjalanan orang kaya yang membawa sedikit hartanya ini bertemu dengan seorang pencuri. Sehingga dalam perjalanan bersama itu pencuri ini ingin mencuri harta si kaya ini pada waktu dia tidur. Tetapi si orang kaya ini berusaha menjadikan perjalanan itu tetap baik, dan dia menyuruh pencuri itu selalu mandi lebih dulu. Pada saat dia mandi, dimasukkanlah harta ini ke bawah bantal atau ke dalam bantal dari si pencuri. Alhasil si pencuri ini sepanjang malam tidak menemukan harta dari si orang kaya ini. Sampai akhirnya mereka berpisah. Lalu si orang kaya ini berkata bahwa harta itu lebih dekat dari yang dia kira, karena memang ada di bawah bantalnya, tapi dia tidak sadar. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kadangkala kita sibuk mencari berkat di tempat yang salah. Kita mencari berkat di tempat yang bukan semestinya. Berkat itu kita peroleh hanya di satu tempat dan di satu nama, yaitu di dalam Tuhan dan dengan Tuhan. Dan kadang kita mengira berkat itu jauh sekali di sana, tapi ternyata dia lebih dekat dari yang kita kira. Dia sedekat Tuhan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar dari Bilangan pasal 6 tentang bagaimana berkat itu hadir dalam hidup manusia. Pertama-tama berkat itu diberikan Allah menurut kehendaknya. Kita lihat dari ayat 22-23, memang Tuhan berencana, bukan karena manusia. Tuhan yang ingin memberkatinya. Kalau kita lihat memang di pasal 5, usaha umat itu untuk menyingkirkan segala kenajisan, segala keberhalaan, ya. Tetapi kemudian di pasal 6 ayat 1-21, lalu mereka mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Itulah maka salah satu jalan di mana berkat itu datang karena dua hal. Pertama, dia menjauhi segala kecemaran, dan yang kedua, dia mendekat dan mendedikasikan diri kepada Allah. Nah, tetapi ada yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Bilangan 6 ini, bahwa ternyata berkat Tuhan adalah berkat Tuhan. Mengapa disebut berkat Tuhan adalah berkat Tuhan? Karena 3 kali nama Yahweh diulang di dalam berkat ini. 3 baris ini berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 3 kali nama Tuhan disebut. Nama Yahweh artinya berkat Tuhan adalah berkat Yahweh. Nggak ada berkat Yahweh ditemukan di tempat yang lain. Kita hanya dapat menemukannya di dalam dan dengan Tuhan. Artinya milik Allah sendiri. Ketika Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya berkat ini disampaikan, itu baik Musa, baik Harun, baik anak-anaknya tidak pernah mengedit-edit itu berkat, menambah mengurangi itu berkat. Maka berkat Tuhan adalah berkat Tuhan, tidak perlu ragu tentang itu.
Dan ketika dikatakan Tuhan memberkati engkau, ini ada 3 baris Bapak Ibu Saudara. Dan uniknya tiap baris selalu dimulai dari Tuhan. Maka berkat Tuhan adalah berkat Tuhan karena dia tidak pernah dimulai dari dan dengan yang lain. Selalu mulai dari Tuhan. Dan ketika kita hitung, ada berkat ganda di setiap baris. Baris pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga selalu ada 2 berkat ganda di dalam setiap baris penyertaan Allah. Di satu sisi mungkin kita berduka, tapi di saat yang sama Tuhan sedang meneguhkan dan menguatkan, memperkokoh, menguji dan menajamkan iman kita. Sehingga seperti filosofi nenek moyang leluhur kita di pedalamannya Samosir sana di bawah pusuk buit, orang tua suka berkata dulu demikian, sehali marsuan 2 hali pariama, sekali nanam 2 kali panen. Ada selalu berkat ganda di dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah. Dan ketika kita hitung dalam bahasa Ibrani, ada 15 kata semua yang 3 baris ini. Berkat ini dihitung ada 15 suku kata. Dan kalau diambil 3, artinya kan 3 kali Yahweh. Diambil 3 nama Tuhan dari sana, sisa 12. Siapa itu? 12 suku Israel. Maka keberadaan dari 12 suku itu sangat bergantung pada 3 kali nama Tuhan berserta mereka. Artinya tanpa Tuhan, Tuhan dan Tuhan, suku itu tanpa berkat. Jadi disitulah kita belajar bahwa berkat Tuhan adalah berkat Tuhan. Dan yang ketiga, berkat itu bebas untuk siapapun. Kalau kita lihat, Tuhan tidak punya kontrak dengan seseorang atau sekelompok orang siapa yang wajib dan harus diberkati. Artinya, Tuhan bebas mau memberikan berkatnya kepada siapa saja. Dan itu tegas kuat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Tetapi yang luar biasa di sini, walau itu bebas pada siapa saja, tetapi dia menyebut engkau sebanyak 6 kali loh Bapak Ibu. Siapa? Iya, engkau. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ada 6 kali bahwa alamat itu bukan orang-orang sana saja, tetapi juga Anda. Tetapi engkau dan aku sebagai seseorang yang sangat pribadi. Wajahnya dengan wajah kita, hadap-hadapan diberikan oleh Allah. Maka di sini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada sihir, tidak ada manifestasi, tidak ada mujizat ketika berkat itu datang. Tetapi cukup diumumkan. Karena Allah berkata kepada Musa, katakan Musa kepada Harun dan anak-anaknya supaya berkat ini diumumkan. Artinya berkat ini kita terima hanya lewat pendengaran. Mengimani apa yang kita dengar. Mungkin kita belum melihat, tak ada mujizat, tak ada sesuatu yang lain yang kita lihat. Tetapi ketika kita mendengar, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan lewatkan berkat Tuhan itu karena sesuatu yang belum Anda lihat. Karena dengan pendengaran, iman kita dikuatkan. Iman dan berkat ini dibagikan, diberikan kepada kita. Sebentar kita coba lihat satu persatu dari berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa yang pertama? Berkat. Apa itu? Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, banyak termasuk tanah, anak, harta, benda. Apa yang dimaksud di situ? Tuhan memberkati engkau ternyata bukan tentang keadaan kita, tetapi tentang kita, tentang engkau.
maka keadaan kita boleh beda-beda, keadaan kita boleh berubah-ubah, keadaan kita boleh tidak baik-baik saja, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mampu, tidak sanggup memberkati kita. Tetapi jangan senang dulu. Berkat itu rentan. Dia mudah jatuh, dia mudah rapuh, maka disebut aku akan menjaga engkau. Tuhan menjaga engkau. Dari kata syamar, 450 kali kata ini berulang-ulang sedikitnya dalam Perjanjian Lama. Dia selalu antara Allah menjaga manusia, bukan manusia dengan manusia. Kata syamar inilah yang kemudian melahirkan kata syemura, kelopak mata, bagaimana biji matanya, yaitu Anda, saya, dan kita selalu dijaga, dibasahi, dilindungi dari angin, dari debu, sang biji mata itu oleh kelopak itu. Seperti itu Tuhan menjaga kita. Per detik mungkin kita bisa, per menit kita bisa ratusan kali berkedip. Seperti itulah Allah tidak pernah diam dan membiarkan kita. Dia terus menjaga kita. Dia tidak pernah tidur terlelap karena dan untuk menjaga kita. Yang baris kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wajah Allah kalau melihat perilaku kita bisa saja dia marah dan murka. Tetapi Tuhan bersengaja menyinarkan dan memberi wajah yang bersinar. Bukan wajah yang marah dan wajah yang murka. Karena apa? Dengan cara apa? Dengan belas kasih. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka wajahnya pantas bersinar untuk kita. Maka berkat yang kita terima setiap akhir ibadah kita itu bukan tentang melulu harta benda, pekerjaan, dan apa yang kita peroleh, tetapi juga bagaimana Tuhan tersenyum dengan kita. Dan baris yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kepada engkau. Artinya bukan sekedar Tuhan punya wajah, tetapi wajahnya berpaling ke kita. Bukan wajah kita yang berpaling ke Allah, tapi wajah Allah yang berpaling kepada kita. Supaya apa? Kita beroleh damai sejahtera. Bukan sekedar tidak ada ketegangan, tidak ada beban, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tetapi lebih dari situ ada damai sejahtera yang daripada Allah. Itu puncak dari berkat yang kita terima dari dan dalam segala hidup kita. Maka ada seorang bijak, Thomas Watson, berkata, ketika kita mati, kita masuk ke dalam damai. Tapi jangan lupa, ketika kita hidup, damai itu yang masuk ke dalam diri dan hati jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Coba sejenak rasakan dulu bagaimana damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Berhenti dulu untuk marah, kecewa, benci, kesal. Rasakanlah damai. Itulah berkat itu sendiri. Dan kemudian ditutup dengan ayat 27, dan ini menarik sekali. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, atas kita sekalian. Jadi nama Tuhan diletakkan atas kita. Ibarat kita pergi ke suatu tempat, lalu kita dipermudah, kita dapat diskon, kita dapat keringanan karena nama bapak kita, atau nama perusahaan kita, nama tempat di mana kita bekerja, atau nama seseorang. Demikian Allah menjadikan kita memiliki kekuatan, sukacita, damai sejahtera karena satu hal, karena namanya diletakkannya atas kita. Dan lalu disebut berjanji, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, apapun penjelasan ini, kekristenan kita jangan salah. Kekristenan tidak hidup dari penjelasan. Kekristenan hidup dari janji Tuhan. Apa janjinya? Dia akan memberkati engkau. Terimalah Bapak Ibu Saudara. Shalom, Tuhan memberkati.